Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1284. Olive, apa ada kabar baik darimu? Yuna tiba-tiba bertanya pada Olivia. Olivia yang sedang menonton video bersama Amelia. Dia mengangkat kepalanya dengan bingung saat mendengar pertanyaan bibinya itu, lalu bertanya, "Tante, maksudnya apa?" Amelia berhenti menonton video itu, juga menoleh ke arah ibunya. "Ma, maksudnya investasi yang aku lakukan bersama Olivia, ya. Kontraknya sudah ditandatangani dan pembangunan sudah dimulai. Aku sedang merekrut petani sayuran yang baik. Setelah sayurannya ditanam, Olive dan aku harus mulai mencari klien. Amelia juga sudah mulai menjalankan bisnis sendiri sekarang. Hanya saja, lahan tempat mereka akan menanam sayurannya masih dalam tahap pembangunan sekarang. Sayurannya belum ditanam, sehingga mereka juga belum menerima pesanan." Olivia menggumam mengiyakan. Besok malam adalah kesempatan yang bagus. Pesta yang diselenggarakan oleh Pak Chandra besok malam sebenarnya adalah pesta bisnis. Yuna terlihat bingung mendengar jawaban mereka. Melihat wajah ibunya yang kebingungan, Amelia sadar bahwa jawaban yang mereka berikan salah. Dia menyenggol Olivia. Olivia sadar dan bertanya pada Yuna, "Tante, maksud tante, dari apa aku punya kabar baik, maksudnya apa aku sudah hamil, iya. Bisnis kalian itu didukung oleh Aksa dan Stefan. Tante juga merasa ada prospek yang bagus, jadi tante nggak khawatir dengan bisnis kalian. Tante sudah tua, yang tante pikirkan itu kehidupan kalian. Olive, aku baru ingat, aku masih ada urusan. Aku harus pergi." Amelia segera berdiri, meninggalkan Olivia dan kabur dari tempat itu. Sesampainya di pintu, dia berkata, "Olive, jangan khawatir. Yang kamu minta padaku tadi itu, aku akan melakukannya." Maksudnya adalah menemani Odelina membeli mobil. Yuna berkata, "Olive, lihat Amelia. Tante kesal sekali melihat dia dan kakak keduanya itu. Sudah 27 tahun, tapi sama sekali tidak memikirkannya." "Amelia nggak perlu dikhawatirkan," ujar Olivia dengan maksud lain di dalam perkataannya. Yuna terdiam lalu berkata, "Keluarga Jonas ada di kota Aldimo. Terlalu jauh. Tante nggak setuju Amelia tinggal sejauh itu. Kamu minta pada Stefan untuk memberitahu Jonas, menyerah saja. Jangan selalu datang mengganggu Amelia. Jangan sampai Amelia patah hati untuk kedua kalinya. Bukannya Jonas sudah beli rumah di sebelah rumah tante. Itu artinya kalian tetangga. Apa itu masih jauh?" Yuna berkata, "Berapapun rumah yang dibelinya, tetap nggak akan bisa mengubah kenyataan bahwa dia adalah anak kelima dari keluarga Junaidi yang berasal dari kota Aldimo." Olivia diam saja. "Olive, sudah waktunya kamu dan Stefan punya anak." "Tante, aku dan Stefan nggak menggunakan kontrasepsi, tapi memang belum hamil saja. Aku juga nggak tahu apa ada yang nggak beres dengan diriku. Aku pikir, nanti kalau aku masih belum hamil lagi setelah beberapa waktu, aku mau periksa ke rumah sakit. Kalau ada yang nggak beres dengan diriku, harus diobati sesegera mungkin. Kalau masalahnya ada di Stefan, dia juga harus segera berobat." Memikirkan stamina dan kesehatan Stefan, Olivia merasa masalahnya mungkin ada pada dirinya sendiri. Suaminya itu sempurna, mana mungkin ada masalah pada dirinya. Yuna langsung berkata cemas, "Tante lihat kalian berdua sehat-sehat saja. Nggak akan ada masalah. Santai saja. Terkadang, semakin kita ingin hamil, jadi semakin nggak bisa hamil. Itu karena merasa terlalu tertekan." Kalau Olivia menenangkan pikiran dan hati atau memiliki prinsip untuk menerima takdir, anak mereka mungkin akan datang memberikan kejutan. "Tante, terkadang ada orang yang terlihat sehat, tapi sebenarnya ada masalah kesehatan juga. Kalau nggak diperiksa, mereka sendiri mungkin juga nggak tahu apa yang salah pada diri mereka." Yuna pernah menanyakan siklus datang bulan Olivia. Dia berkata, "Rasa sakit ketika sedang datang bulan nggak akan mempengaruhi kehamilan. Bisa jadi kamu yang terlalu merasa terbebani. Apa keluarga mertuamu sering mendesak kalian untuk cepat punya anak? Kamu nggak usah memedulikan mereka. Tenangkan diri dan pelan-pelan saja. Kalau merasa tertekan, pergilah liburan bersama Stefan." Bab 1285. Olivia berpikir sejenak dan berkata, "Aku juga nggak merasa tertekan. Keluarga Stefan juga nggak mendesak kami untuk punya anak. Nenek hanya terkadang bilang ingin menggendong cicit. Stefan bilang, dia akan membawaku jalan-jalan ke kota Aldimo nanti. Dia juga ingin mengunjungi Yose Junaidi." Stefan merasa teman Olivia terlalu sedikit.
Dia ingin Olivia bisa berteman baik dengan istrinya Yose, Mulan. Olivia pikir, Jonas adalah anak kelima dari keluarga Junaidi. Pria itu juga menyukai Amelia. Kalau dia bisa berteman baik dengan Mulan, dia bisa membantu Amelia mencari tahu tentang keluarga Junaidi. Apa keluarga itu memang sebaik yang dikatakan orang? Menurutnya, Amelia dan Jonas bisa berhubungan dengan baik. Keduanya juga sangat serasi. Kalau keluarga Junaidi memang sebaik itu, dan Amelia juga suka pada Jonas, dia pasti akan mendukung Amelia dan membantu meyakinkan bibinya. Jonas memang berasal dari kota Aldimo, tapi dia membeli rumah di sebelah rumah keluarga Sanjaya. Dia juga bertanggung jawab atas semua unit bisnis Verda Group yang ada Mambera. Dia sudah lama tinggal di Mambera. Kalau Amelia menikah dengan Jonas, itu berarti Amelia akan tinggal di Mambera dan akan menjadi tetangga keluarganya sendiri. Namun, ini masih terlalu awal. Jonas belum menyatakan cintanya kepada Amelia, dan Amelia juga belum menceritakan bagaimana pendapatnya mengenai Jonas. Boleh juga, yang penting jalan-jalan. Kalau suasana hatimu bagus, anak kalian akan datang melapor. Kalau keluarga Stefan mendesak kalian untuk punya anak, Stefan juga nggak akan merasa harus cepat-cepat punya anak. Jadi, kamu juga jangan selalu memikirkan apa kamu hamil atau enggak. Tante juga nggak hamil Mel setelah 2 tahun menikah, meskipun nggak pakai kontrasepsi. Setelah itu, kami baru pergi periksa untuk mencari tahu alasan yang membuat tante nggak bisa hamil. Selain itu, terkadang, Yuna sedikit malu untuk mengatakannya. Olivia menatapnya, menunggu kalimat berikutnya. Yuna pikir, dia juga tidak perlu menyembunyikan apa-apa dari kedua keponakannya. Dia pun berkata pelan, terkadang, kalau suami istri terlalu sering berhubungan intim, jadinya juga nggak mudah hamil. Olivia terdiam. Melihat ekspresi Olivia, Yuna jadi bisa menebak penyebabnya. Dia tersenyum dan berkata, kalian berdua bisa dibilang masih pengantin baru. Itu wajar. Tapi, kamu juga nggak boleh terlalu memanjakan Stefan, kamu harus memikirkan tubuh sendiri. Tante, tentu saja, Stefan juga bukan tipe orang yang hanya peduli pada kebahagiaannya sendiri dan nggak peduli denganku. Malam nanti kalau pulang ke rumah, dia akan berbicara pada Stefan. Jangan sampai dia tidak bisa hamil, karena Stefan kelelahan, karena suaminya itu sibuk seharian siangnya, lalu malam juga kelelahan karena aktivitas malam mereka. Stefan sangat baik padamu. Tante nggak mengkhawatirkanmu, malah mengkhawatirkan kakakmu. Apa pria yang bernama Daniel menyukai kakakmu? Menurut Tante, dia sangat baik pada Russell, dan dia juga sering membantu kakakmu. Pak Daniel bilang dia hanya menyukai Russell. Kak Odelina juga sama sekali nggak pernah berpikiran untuk memiliki hubungan spesial dengan Pak Daniel. Bukan hanya Yuna saja yang menganggap Daniel tertarik dengan Odelina, Olivia dan Stefan juga berpikir demikian. Namun, Daniel tak mengakuinya. Pria itu bilang dia hanya menyukai Russell. Memang benar, Odelina sama sekali tidak ada pikiran seperti itu pada Daniel. Setelah terdiam sesaat, Yuna berkata, Daniel adalah pemuda hebat yang cukup Tante kagumi. Tapi, ibunya bukanlah mertua yang mudah diambil hatinya. Wanita itu meremehkan latar belakang kakakmu. Kalau mereka berdua hanya berteman, itu nggak masalah. Tapi, kalau Yuna tidak mengatakan apa-apa lagi. Tante, jangan khawatir. Kakakku nggak akan semudah itu jatuh cinta pada orang lain lagi. Olivia sangat berharap kakaknya bisa menemukan cinta kedua dan hidup lebih bahagia dari Roni. Dia juga tahu kegagalan kakaknya dalam pernikahan pertamanya sudah sangat menyakiti kakaknya. Dia masih ingat tangisan kakaknya waktu baru mau bercerai. Kakaknya telah membekukan hatinya sekarang. Dia tidak akan mudah membuka hatinya untuk orang lain. Iya, nggak perlu dipaksakan. Yuna juga tahu, terkadang ada hal-hal tertentu yang tidak guna dibicarakan, juga tidak bisa dicegah. Tante istirahat siang saja. Aku mau kembali ke toko. Yuna bergumam mengiyakan dan berpesan pada Olivia agar berhati-hati di jalan. Bab 1286. Yuna juga mengantar Olivia ke pintu, mengamatinya menyetir mobil keluar dari villa dan melaju jauh, baru berbalik badan dan kembali masuk ke rumah. Ketika Olivia baru saja sampai di toko, Yenny datang. Olivia cukup terkejut melihat kedatangan wanita itu. Olivia, mana kakakmu? Tanya. Yenny langsung begitu masuk ke toko. Olivia menyimpan kunci mobilnya dan bertanya pada Yenny dengan dingin, untuk apa Bu Yenny mencari kakakku? Junia juga memandangi wanita itu dengan tidak senang,
sudah bersiap untuk mengambil sapu dan mengusir wanita itu kalau wanita itu mulai mencari gara-gara. Wajah Yenny masih sedikit lebam. Kantung matanya juga hitam. Wanita itu kelihatan lemah dan kuyu. Yenny baru berusia 25 tahun ini, 1 tahun lebih muda dari Olivia, dan sekarang dia terlihat beberapa tahun lebih tua dari Olivia. Mungkin, setelah menikahi Ronnie, jadi tidak mau membelikan produk perawatan kulit yang mahal untuknya lagi. Perawatan yang dia lakukan bahkan tidak sebaik Odelina. Olivia sama sekali tidak simpati melihat keadaan Yenny, malah merasa senang. Aku hanya ingin berbicara dengannya. Yenny dipukuli oleh kakak ipar dan kedua mertuanya. Hidung dan wajahnya sampai bengkak dan biru. Meskipun wajahnya sudah tidak bengkak lagi sekarang, tapi masih lebam. Dia tidak ingin pulang ke kampung halamannya. Kalau pulang ke sana, dia hanya akan dimaki oleh orang tua, kakak dan iparnya. Itu karena dia mencuri kartu keluarga milik keluarganya dan mengurus buku nikah terlebih dahulu dengan Ronnie. Hal itu membuat orang tuanya tidak bisa mendapatkan mahar sebesar 1,2 miliar. Orang tuanya bilang, dia cepat sekali berpihak pada Ronnie. Kalau nanti dia ditindas oleh keluarga mertuanya, jangan pulang dan mengadu ke rumah. Namun, dia merasa sangat sedih dan ingin mencari seseorang untuk diajak bicara. Dia membuka daftar kontaknya dan mendapati orang yang bisa dia ajak ngobrol tidak banyak. Dia adalah orang ketiga dalam pernikahan Ronnie dan Odelina, sehingga dia tidak punya teman yang benar-benar dekat. Terlebih lagi, dia tidak ingin orang-orang yang mengenalnya mengetahui bahwa dia sedang ditindas oleh keluarga suaminya. Dia teringat akan Odelina. Ironis sekali, orang ketiga malah ingin curhat dengan pasangan yang sebelumnya. Hanya Odelina yang mengetahui seberapa tidak tahu malunya keluarga Pamungkas. Apa yang perlu dibicarakan dengan kakakku? Kalau kamu ingin membicarakan orang-orang keluarga Pamungkas dengan kakakku, kamu boleh pergi sekarang. Kakakku dan keluarga Pamungkas sudah nggak ada hubungan apa-apa lagi. Kamu juga nggak perlu khawatir. Kakakku nggak akan mau balikan dengan pria itu. Kalau kamu mendapati suamimu berubah, itu urusanmu, nggak ada urusannya dengan kakakku. Kakakku dan Ronnie sudah saling kenal selama lebih dari 10 tahun. Mereka adalah cinta pertama satu sama lain. Waktu mereka pacaran, hubungan mereka juga sangat manis dan mesra. Setelah menikah, kakakku juga pernah bahagia. Tapi, pada akhirnya, pria itu memutuskan hubungannya dengan kakakku demi kamu. Itu artinya, pria itu nggak bisa diandalkan. Lihatlah apa yang terjadi pada kakakku. Suatu hari nanti itu bisa jadi akan terjadi padamu. Yenny berkata dengan agak kesal, hubunganku dengan Ronnie baik-baik saja. Aku mencari Odelina bukan untuk urusan itu. Aku hanya, Odelina pergi kemana? Aku pergi ke restorannya, tapi sudah tutup. Aku juga mencarinya di rumah kontrakannya, tapi dia juga nggak berada di sana. Di telepon, dia nggak angkat. Pesan juga nggak dibalas. Itu artinya, kakakku nggak mau meladeni kamu lagi. Kalau ada yang ingin kamu katakan, katakan saja pada suamimu nanti. Kalau ada masalah dengan keluarga mertua, jangan dikit-dikit datang mencari kakakku. Kakakku bukan tukang dengar curhatan orang. Ibunya Ronnie ketika bertengkar dengan Yenny juga datang mencari Odelina. Sekarang, Yenny melakukan hal yang sama. Olivia benar-benar tidak habis pikir dengan satu keluarga ini. Kakaknya bukan tukang dengar curhatan orang, yang kerjanya mendengarkan keluh kesah keluarga Pamungkas. Dia harus bilang pada kakaknya, lain kali kalau orang-orang ini datang untuk curhat, kakaknya harus meminta bayaran pada mereka. Bab 1287. Wajah Yenny menjadi muram. Setelah beberapa saat, dia berbalik badan dan keluar dari toko. Bu Yenny. Olivia memanggil Yenny. Yenny menoleh ke arahnya, mengira dia akan memberitahu keberadaan Odelina. Tak disangka, Olivia malah mengingatkannya dengan nada ramah, memar di wajahmu masih terlihat jelas. Pergilah ke toko obat dan beli salep, lalu oleskan. Jadinya akan sembuh lebih cepat. Kudengar kamu dan Pak Ronnie akan segera mengadakan resepsi pernikahan. Kalau wajahmu masih lebam saat itu akan memengaruhi kecantikanmu nanti. Wajah Yenny semakin masam. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia memalingkan wajah dan keluar dari toko buku itu dengan angkuh. Seolah dengan bersikap seperti itu, dia bisa terlihat baik-baik saja. Ada driver pengantar makanan datang mengantar 2 gelas milk tea yang dipesan Junia. Junia mengambil 2 gelas milk tea itu, menyerahkan salah satunya kepada sahabatnya, lalu berkata dengan senang, dia kena KDRT, kan? Bukannya dia hebat,
sampai ibu mertua dan kakak mertuanya dimarahi habis-habisan olehnya. Olivia berkata sambil meminum teh susunya, kalau orang-orang di keluarga Pamungkas bekerja sama untuk menghadapinya, sekuat apapun dia juga akan kalah. KDRT itu hanya ada dua kemungkinan, nggak pernah dan akan diulangi berkali-kali. Pertama kalinya berkelahi dengan orang-orang keluarga Pamungkas, dia malah sudah kalah seperti ini. Berikutnya akan lebih parah. Kecuali, dia juga cerai dengan Roni. Olivia sama sekali tidak bersimpati pada Yenny. Dia malah berharap Yenny bernasib sial. Resepsi pernikahan saja belum diadakan, tapi dia sudah menjadi korban KDRT. Kedepannya, wanita itu akan semakin menderita. Dulu, waktu Kak Odelina di KDRT, Kak Odelina melawan balik dan mengejar si Roni itu sambil memegang pisau. Orang-orang di keluarga Pamungkas ketakutan melihatnya. Meskipun mereka masih bersikap nggak tahu malu di belakangnya, tapi setidaknya nggak berani melakukan apa-apa pada Kak Odelina. Setiap orang pasti takut pada yang lebih kuat dan hanya berani menindas yang lemah. Saat keluarga Pamungkas datang, mengucapkan terima kasih kemarin, aku pikir mereka akhirnya akan mengubah cara hidup mereka, ujar Junia sambil menyesap teh susunya. Mengubah alam itu mudah, tapi sifat orang nggak mudah diubah. Apapun itu, Yenny pantas mendapatkannya. Dia yang merebut pria itu dan keluarganya dari kakakku. Jadi, rasakan saja. Olivia tersenyum dan berkata, aku sangat ingin berterima kasih padanya sekarang. Kalau bukan karena dia, kakakku nggak akan bisa terbebas dari kesengsaraan dan mendapatkan hak asuh Russell dengan mudah. Junia berkata, kalau Kak Odelina akhirnya punya jodoh lagi dan menikah dengan pria yang 100 kali lebih baik dari Roni, kedua orang itu mungkin akan sangat iri. Olivia tersenyum, namun tidak melanjutkan topik itu, karena kakaknya sama sekali tidak berniat untuk menikah lagi sekarang. Pada saat yang sama di sisi lain, Kelvin meletakkan tangannya di atas mesin kasir, memandang Rosalina, dan bertanya, bagaimana? Bisnis ini mendatangkan banyak keuntungan bagimu, bukan? Sesuai instruksi dari keluarga Kusuma, Hotel Mambera secara khusus datang ke toko bunga Spring Blossom untuk memesan banyak bunga yang akan digunakan untuk menghias venue pesta. Rosalina tidak bilang dia mendapatkan keuntungan yang besar, melainkan langsung berkata, aku akan mentraktirmu makan malam ini. Tapi, nggak di Hotel Mambera. Di sana terlalu mahal. Meskipun dia hanya mengeluarkan beberapa ratus ribu ketika mentraktir Kelvin makan sebelumnya, bagi seorang pemilik toko bunga kecil-kecilan seperti dia, menghabiskan beberapa ratus ribu untuk sekali makan itu juga sudah banyak. Itu sudah sepadan dengan biaya makan dirinya dan karyawan tokonya selama 3 hari. Kelvin juga hanya memesan hidangan yang biasa waktu itu, karena waktu itu dia tidak membawa banyak uang, makanya tidak menghabiskan terlalu banyak uang. Jika Kelvin memesan hidangan yang lebih mahal, dia pasti menghabiskan lebih banyak dari itu. Bab 1288. Meskipun Kelvin sudah membantunya mencari 2 pesanan besar yang membuatnya menghasilkan sejumlah uang, dia tidak bisa menghabiskan semua keuntungannya itu hanya dengan mentraktir pria itu makan sekali, dong. Oke, kamu yang traktir, jadi terserah kamu mau makan di mana. Mau kamu yang memasak untukku, aku juga menerimanya. Kelvin tidak mempermasalahkan mau makan di mana, asalkan yang mengajaknya makan malam adalah calon tunangannya satu ini. Pak Kelvin, aku nggak bisa melihat, jadi aku nggak bisa memasak sendiri. Rosalina dengan tenang mengingatkan Kelvin bahwa dia buta. Dia bisa bergerak dengan bebas di lingkungan yang dia kenal, tapi tetap saja, dia tidak bisa memasak. Kalau dia tidak buta, dia pasti tahu cara memasak. Dia, putri tertua dari keluarga Siahaan, suka melakukan segala hal dulu. Senyum di wajah Kelvin memudar. Oh iya, dia tidak bisa melihat, bagaimana dia bisa memasak. Kalau penglihatannya masih belum pulih dan kembali setelah mereka menikah, dia mungkin tidak akan bisa mencicipi masakan yang dibuat istrinya dan merasakan kebahagiaan yang dirasakan kakak tertuanya. Setelah memikirkannya, Kelvin berpikir dalam hati. Kalau Rosalina tidak bisa memasak, dia yang akan melakukannya. Kudengar ada seorang dokter tua yang disebut sebagai dokter jenius. Mungkin dia pasti bisa menyembuhkan matamu. Kelvin berkata, kalaupun nggak bisa menemukan dokter jenius itu, menemukan muridnya juga sama saja. Dia belum bertanya kepada Jonas apa pria itu bisa menghubungi dokter jenius itu, atau muridnya. Saat ini, dia masih belum mendapatkan kepercayaan Rosalina. Jangan disangka setelah membantu wanita ini mendapatkan 2 pesanan besar, wanita ini langsung menganggapnya sebagai orang baik.
Itu tidak mungkin. Wanita ini sangat waspada. Meskipun dia memperlakukan semua orang dengan baik, dia sebenarnya juga membatasi diri sehingga tidak berteman dekat dengan mereka. Dia tidak ingin orang-orang masuk ke dalam dunianya. Aku tahu, bibiku sudah memberitahuku bahwa dokter jenius itu adalah harapan terakhir untuk menyembuhkan mataku. Tapi, itu kan hanya informasi yang belum tentu benar. Memangnya ada yang tahu apa? Dokter itu masih hidup atau enggak? Kita juga nggak bisa mencari keberadaan murid-muridnya. Rosalina, yang awalnya ingin sekali menyembuhkan matanya, kini sudah bersikap acuh tak acuh. Kalau memang bisa disembuhkan, itu sangat bagus. Kalau tidak bisa disembuhkan, dia juga sudah terbiasa hidup dalam kegelapan. Jika dokter yang membuat matanya bisa melihat sedikit cahaya dulu masih hidup, mungkin dia sudah bisa melihat kembali sekarang. Sayangnya, dokter mata yang jenius itu sudah meninggal dunia, dan sekarang matanya hanya bisa melihat sedikit cahaya, tapi masih tidak bisa melihat jelas. Masih sama seperti orang buta. Bibinya hanya bisa menaruh semua harapannya pada dokter tua jenius itu. Setelah terdiam beberapa saat, Kelvin berkata, benar. Orang-orang di generasi kita, nggak banyak yang tahu tentang dokter tua yang jenius itu, apalagi mencarinya. Dia mengirim pesan untuk bertanya kepada neneknya, dan nenek menyuruhnya untuk mencari dokter itu pelan-pelan. Asalkan dia tulus mencari, ketulusannya itu akan menggerakkan hati Tuhan, dan Tuhan akan memberinya jalan untuk menemukan dokter jenius itu untuk menyembuhkan mata Rosalina. Nenek jelas sekali tidak mau membantunya. Kelvin mengeluh dalam hati. Neneknya sama sekali tidak bertanggung jawab. Neneknya yang memberinya calon istri, tapi sudah itu pergi bersama ke Cianter bersama Ricky yang melakukan perjalanan bisnis. Dia juga tidak tahu bagaimana perkembangan hubungan Ricky dengan putra keluarga arahan sekarang. Dilihat dari bagaimana Ricky menolak untuk menerima putra keluarga arahan, adiknya itu pasti tidak melakukan apa-apa. Entah apa yang akan dilakukan nenek mereka nanti. Kalau memikirkan tipu muslihat neneknya, Kelvin merasa lebih baik dia mendekati Rosalina sendiri. Itu lebih baik daripada melakukannya karena rencana neneknya. Lihat saja nanti. Rosalina tahu alasan sebenarnya mengapa dia kehilangan penglihatannya. Dia diberi racun yang khasiatnya muncul dalam waktu lama, yang kemudian dosisnya tiba-tiba ditingkatkan, sehingga tubuhnya tidak mampu menahannya. Dia hampir mati. Meskipun dia berhasil diselamatkan, dia akhirnya menjadi buta. 10 tahun yang lalu, bibinya juga melapor ke polisi. Namun, sayang sekali, polisi juga tidak menemukan petunjuk siapa yang meracuninya. Ayah tirinya hanya memecat semua pelayan dari 10 tahun yang lalu. Bab 1289. Baik Rosalina maupun bibinya sebenarnya bisa menebak siapa yang meracuninya. Hanya saja, mereka tidak punya bukti. 10 tahun yang lalu, dia berumur 16 tahun. Bibinya sudah menikah dan tinggal jauh di kota lain, sehingga sangat jarang pulang ke rumah. Mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun untuk membuktikan siapa yang meracuninya. Dia hanya tahu, bibinya bertengkar dengan ayah tirinya dan ditampar oleh ayah tirinya. Bibinya pergi dengan menangis, dan semenjak itu, bibinya selalu tinggal di hotel setiap kali pulang ke Mambera. Bibinya tidak pernah menginjak rumah keluarga Siahaan lagi. Kelvin berkata kepadanya, kamu sangat positif. Rosalina berkata dengan santai, kalau aku negatif, memangnya bisa apa? Kalau aku menangis dan berteriak, apa penglihatanku bisa kembali? Apapun yang terjadi, aku harus menghadapinya dan menerimanya. Kelvin berkata dengan kagum, iya, sikap positifmu ini sangat bagus. Aku menyukainya. Ekspresi Rosalina tetap datar. Dia bertanya kepada Kelvin, Pak Kelvin, sekarang jam berapa? Kalau sudah waktunya makan malam, aku akan mentraktir Bapak makan di luar. Rosalina memiliki 2 karyawan toko. Yang satu pergi mengantarkan bunga kepada pelanggan, dan yang satu lagi tetap di toko untuk menjaga toko. Karyawan-karyawannya itu sering mengamati Kelvin. Setelah mengetahui identitas Kelvin yang sebenarnya, mereka sering membahasnya diam-diam. Ternyata, keluarga Aditama memang memiliki keturunan yang tampan semua. Itu bukan rumor. Kelvin juga sangat baik pada bos mereka. Bos mereka bilang, pria itu hanya pernah datang 2 atau 3 kali ke toko, tapi bersedia mencarikan 2 pesanan besar untuk toko mereka. Kedua karyawan itu pun meledek Rosalina, mengatakan bahwa Kelvin menyukainya. Namun, Rosalina tidak memasukkannya ke dalam hati. Meskipun dia juga pernah mencurigai hal itu. Namun, dia tidak percaya Kelvin tulus menyukainya.
Mungkin pria itu hanya merasa tertarik karena dia adalah orang buta yang pertama kali ditemuinya. Sudah banyak orang yang menjadi sangat penasaran ketika mengetahui dia buta. Kelvin melihat jam dan berkata, ini masih terlalu cepat. Jangan khawatir, tunggu setengah jam lagi, setelah itu kamu bisa mentraktirku makan malam. Saat keduanya sedang berbicara, dua mobil melaju datang dan berhenti di depan pintu Spring Blossom. Karyawan Rosalina langsung berjalan ke pintu untuk menyambut orang itu. Namun, baru berjalan setengah jalan, dia langsung kembali dan berkata, pada Rosalina, Bu, Mama Ibu datang. Ternyata Sinta yang datang. Pengawal Sinta keluar dari mobil terlebih dahulu, lalu membukakan pintu untuk Sinta. Mendengar ibunya datang, ekspresi Rosalina tetap tenang. Kelvin tahu betapa buruknya perlakuan Sinta terhadap Rosalina. Sebelumnya, waktu kakak iparnya membuatnya harus mengantar Rosalina pulang ke toko, itu karena Sinta meninggalkan Rosalina di lingkungan yang asing bagi Rosalina. Seorang ibu yang jelas-jelas mengetahui putrinya tidak dapat melihat, tapi dengan kejamnya meninggalkan putri sendiri di lingkungan yang asing. Kalau tidak berhati-hati sedikit, Rosalina bisa saja ditabrak mobil. Bisa dilihat betapa tega dan kejamnya wanita itu pada putrinya. Kalau mau bilang wanita itu kejam dan tidak tahu cara menyayangi putri sendiri, rasanya tidak benar juga. Karena wanita itu memperlakukan Giselle dengan sangat baik. Sangat memanjakan Giselle. Kelvin tidak mengerti. Rosalina juga anak kandung Sinta, tetapi mengapa wanita itu sangat pilih kasih? Mengapa wanita itu sangat memanjakan anak perempuannya yang lebih kecil dan begitu kejam pada Rosalina? Dengar-dengar, sikap Johan, sebagai paman dan ayah tiri Rosalina, bahkan lebih baik. Daripada sikap Sinta, ibu kandung Rosalina sendiri. Begitu turun dari mobil, Sinta melirik sekilas mobil mewah yang diparkir di sebelah. Mobil Kelvin. Pak, mau beli bunga? Iya. Untuk dikasihkan ke siapa? Aku akan meminta karyawan untuk membuat buket bunganya. Ketika masuk ke toko bunga, Sinta mendengar Rosalina berbicara dengan seorang pria jangkung. Kelvin sangat bekerja sama dan berkata, aku ingin sebuket mawar untuk diberikan ke tunanganku. Mau 99 tangkai mawar merah. Tolong buatkan buketnya. Aku akan datang mengambilnya sendiri nanti. Oke, bab 1290. Rosalina berjalan mengitari kasir, berniat membantu Kelvin mengambil bunga mawar itu sendiri. Kemudian, dia berpura-pura seperti baru saja mendengar suara langkah kaki dan menghentikan langkahnya. Dia menoleh ke arah Sinta dan memanggil dengan pelan, Bu. Sinta mengamati Kelvin terlebih dahulu, merasa wajah pemuda itu sangat familiar. Dia pun tersenyum sopan dan bertanya pada Kelvin, Pak, aku merasa kamu sangat familiar. Kalau boleh tahu, Bapak siapa? Orang yang mengendarai mobil Maybach pasti bukan orang biasa. Kelvin menegapkan tubuh, berbalik badan dan menghadap Sinta, lalu menjawab dengan sopan, Kelvin Aditama. Ternyata putra kedua dari keluarga Aditama. Sinta jarang bertemu dengan kesembilan putra keluarga Aditama karena mereka jarang menghadiri pesta. Seandainya putra-putra dari keluarga Aditama tidak terlibat dalam dunia bisnis, orang-orang luar mungkin tidak akan tahu rupa mereka seperti apa. Bahkan mungkin tidak akan tahu nama mereka. Keluarga Aditama sangat protektif terhadap anak-anak mereka. Senyuman Sinta semakin cerah ketika mendengar Kelvin menyebutkan namanya. Dia ingin putri bungsunya menikah dengan anak keluarga Aditama dan menjadi menantu keluarga itu, jadi dia selalu bersikap ramah pada putra-putra dari keluarga itu. Meski Kelvin datang ke toko untuk membeli bunga, Sinta merasa ada yang tidak normal. Namun, Sinta tidak ingin mencari tahu lebih lanjut saat ini. Halo, Bu Sinta. Kelvin menyapa dengan sopan. Sinta tersenyum dan bertanya pada Kelvin, saat aku masuk tadi, aku mendengar Pak Kelvin bilang mau membeli bunga untuk tunangan. Tunangan Pak Kelvin putri dari keluarga mana? Kenapa aku nggak pernah mendengar berita tentang pertunangan Pak Kelvin? Putra pertama keluarga Aditama sudah menikah dengan wanita kampungan dari desa itu, Olivia Hermanus. Sayang sekali. Untung saja, Stefan masih punya 8 adik laki-laki. Selain Stefan dan 2 adik paling kecil, masih ada 5 anak yang semuanya cocok untuk Giselle. Namun, kini setelah mendengar Kelvin bilang dia punya tunangan, Sinta jadi ingin tahu tunangan pemuda ini berasal dari keluarga mana. Giselle belum keluar dari penjara, tapi Olivia sudah menuntutnya lagi. Dia dan suaminya masih berusaha untuk mengeluarkan putri mereka dari penjara, tapi mereka juga harus melakukan persiapan, seperti mencari pengacara terbaik untuk membela
Putri mereka. Meskipun Giselle membayar orang untuk mencegat Olivia di tengah jalan dan menghancurkan mobil Olivia, dia tidak melukai Olivia. Asalkan Giselle bisa mendapatkan pengampunan dari Olivia, dia dapat diberikan hukuman yang ringan saja. Namun, Olivia si wanita kampungan itu menolak untuk membebaskan Giselle. Semua ini terjadi karena Rosalina. Sinta sudah tidak menyukai putrinya yang satu sejak awal, bahkan berharap bisa membunuhnya. Suaminya lah yang mengatakan bahwa Rosalina adalah satu-satunya darah daging mantan suaminya. Anak itu juga tidak bisa melihat sekarang, jadi biarkanlah dia hidup. Kelvin tersenyum dan berkata, kami belum resmi bertunangan, tapi dalam hati, aku sudah menganggapnya sebagai istriku. Kalau kami bertunangan nanti, kami pasti akan mengadakan pesta pertunangan dan mengirimkan undangan ke Bu Sinta. Bu Sinta bisa menghadiri pesta pertunanganku nanti. Sekejam apapun Sinta pada Rosalina, itu tetap tidak bisa mengubah fakta bahwa dia adalah ibu kandung Rosalina. Kalau Kelvin dan Rosalina sudah bertunangan, Kelvin harus bermurah hati untuk mengirimkan undangan kepada ibu mertuanya, agar ibu mertuanya berkesempatan menghadiri pesta pertunangan antara dirinya dan Rosalina. Dijamin, itu akan membuat Sinta sangat kesal. Sinta tidak tahu bahwa tunangan yang dibicarakan Kelvin adalah putri tertuanya, yang paling dibencinya. Mendengar perkataan Kelvin, dia tersenyum dan berkata, Pak Kelvin baik sekali. Meskipun aku nggak dikasih undangan, aku pasti juga ingin menghadiri pesta pertunangan itu. Hubungan antara keluarga Siahaan dengan Stefan Aditama dan istrinya memang kurang baik sekarang. Namun, Sinta tetap tidak menyerah dan terus berfantasi, mengharapkan putri bungsunya bisa menjadi menantu keluarga Aditama. Kalau memang tidak bisa, tidak perlu menikah dengan adik kandung Stefan. Saudara yang lain juga boleh. Cerita bersambung.